Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Enduk Sugiri dengan NIM 11523000239 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Fisip Unpad Surabaya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan dari metode kuantitatif dan kualitatif. Sebelum masuk ke definisi dari atau perbedaan dari kuantitatif dan kualitatif, saya akan menjelaskan tentang apa itu penelitian. Penelitian adalah proses yang sistematis bertujuan demi menemukan pengetahuan baru atau memecahkan kasus atau masalah dengan pengumpulan dan analisis data. Biasanya di dalam penelitian terdapat dua metode pendekatan yang sering dipakai, yaitu yang pertama metode kuantitatif dan metode kualitatif. Masuk ke dalam definisi dari kuantitatif. Kuantitatif adalah metode penelitian ilmiah yang menggunakan data numerik atau angka untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis informasi mengenai fenomena atau masalah tertentu secara objektif dan sistematis. Kemudian yang kedua yaitu tentang kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian ilmiah yang berfokus pada pemahaman akan makna, experience, dan pandangan subjektif dari suatu individu atau kelompok akan fenomena yang berkaitan relevan. Kemudian masuk ke tujuan dari kuantitatif. Yang pertama yaitu untuk mengukur dan menguji hubungan antar variabel secara objektif menggunakan data numerik. Yang kedua, membuktikan atau menguji kebenaran teori atau hipotesis yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, menghasilkan generalisasi yang dapat diterapkan pada populasi lebih luas. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan data yang terukur dan dapat dianalisis secara statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan reliable. Kemudian masuk ke tujuan kualitatif. Tujuan dari kualitatif yang pertama yaitu untuk memahami fenomena secara mendalam dan rinci dalam konteks sosial budaya atau pengalaman manusia. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna, proses, dan dinamika yang terjadi secara holistik dan kontekstual. Kemudian yang ketiga, menggali informasi yang detail untuk menghasilkan teori baru atau pemahaman yang lebih baik atau pemahaman yang baru. Kemudian yang keempat, memahami bagaimana subjek memberikan makna terhadap pengalaman mereka dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku mereka juga. Kemudian yang terakhir yaitu mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan belum banyak diteliti, atau bisa dibilang tujuan kualitatif itu untuk mencari hal yang baru, menganalisis benar-benar kasus yang kompleks, kasus yang belum pernah ditemukan di data-data lain, jurnal lain, atau belum ada yang pernah mendengar tersebut. Jadi benar-benar data atau masalah kasus yang baru benar-benar diteliti untuk menemukan teori baru seperti itu. Kemudian masuk ke metode pengumpulan kuantitatif. Metode pengumpulan kuantitatif sesuai dengan namanya yaitu kuantitatif, kuantitas yang berarti kayak jumlah atau angka, yang berhubungan dengan jumlah dan angka. Berarti biasanya metode pengumpulannya selalu berkaitan dengan angka, yang biasanya menggunakan survei dan angket, atau yang mungkin saya akan contohkan seperti Google Form. Biasanya teman-teman sering kan mendapatkan Google Form yang diberikan mungkin dari orang lain atau mahasiswa lain, atau dari mungkin ada perusahaan mungkin yang menggunakan Google Form untuk melakukan atau mengumpulkan data responden supaya untuk penelitian mereka sendiri, atau biasanya kalau penelitian mereka sendiri ya untuk mengambil mata kuliah mereka sendiri gitu. Nah biasanya kalau bentuknya Google Form, biasanya pertanyaannya tuh modelan seperti seberapa setujukah Anda dengan kebijakan pemerintah bla bla bla, dan terus biasanya opsinya kalau tidak angka ya opsinya itu semacam seperti dari sangat tidak setuju sampai setuju, seperti itu ya. Tapi dan bentuknya tidak selalu harus Google Form, karena Google Form adalah forum paling mudah untuk membuat
membuat forum untuk mengumpulkan data, tapi beberapa orang seperti mungkin perusahaan besar atau mungkin ahli-ahli yang membuat website itu biasanya mereka menggunakan website mereka sendiri untuk mengumpulkan datanya mereka melalui dari forum itu, karena mungkin biasanya mungkin di Google Form itu tidak selengkap yang mereka gunakan, atau datanya yang diakumulasikan itu tidak selengkap yang ada di Google Form seperti itu. Kemudian di metode pengumpulan kualitatif. Nah, ini adalah metode pengumpulan data yang menarik, karena di metode pengumpulan kualitatif itu menggunakan wawancara yang mendalam. Seperti itu, wawancara mendalam, terus observasi, terus juga menganalisis dokumen atau arsip seperti itu. Tapi yang paling umum dilakukan dari metode pengumpulan data kualitatif itu biasanya mungkin mirip seperti Google Form, seperti kuantitatif. Mereka menggunakan Google Form, tapi model pertanyaan dan opsi jawabannya pun berbeda. Seperti itu. Biasanya pertanyaannya mungkin seperti ini kalau kualitatif. Kualitatif biasanya pertanyaannya seperti bagaimana tanggapan Anda dengan kebijakan pemerintah saat ini gitu. Terus diberikan kolom jawaban tanpa opsi-opsi yang lebih dari satu, pasti opsinya cuma mengetik jawaban tersebut. Itu kalau via Google Form atau via website tertentu seperti itu. Terus kemudian kalau tidak secara online seperti itu, tidak secara Google Form, yang paling umum dilakukan adalah wawancara, yaitu biasanya secara face to face, jadi muka ketemu muka gitu. Jadi kita sebagai yang meneliti bertemu dengan narasumber. Jadi untuk kualitatif biasanya nama orangnya itu disebut dengan narasumber, untuk kualitatif disebut dengan responden. Cuma perbedaannya itu juga sih. Terus setelah wawancara mendalam dari narasumber biasanya itu menggunakan perekam suara. Kalau tidak direkam suaranya, biasanya mungkin secara capture video atau mungkin dicatat kalau memang waktunya cukup. Dan biasanya metode pengumpulan kualitatif ini bisa cepat, bisa sangat lama. Tapi kalau cepat tidak akan secepat seperti metode pengumpulan datanya milik kuantitatif. Karena apa? Karena di sini yang pertama dari pengumpulan datanya itu kita harus bertemu dengan narasumbernya dahulu, memastikan narasumbernya adalah orang yang relevan dengan masalah studi kasus dari penelitian kita gitu. Terus kemudian juga menyiapkan pertanyaan tambahan mungkin, karena mungkin di saat bertemu dengan orangnya mungkin terbesit pertanyaan-pertanyaan baru. Terus kemudian dari individual narasumbernya sendiri, mungkin kalau narasumbernya itu to the point, maka akan sangat lebih cepat gitu prosesnya. Tapi data yang didapatkan itu sangat-sangat sedikit dan minim untuk nantinya diringkas. Dan untuk kalau lama itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena data yang dikumpulkan itu sangat lebih banyak, lebih bisa relevan, lebih reliable, bisa dipercaya, dan bisa sangat-sangat mendalam dan bisa diringkas dengan lebih sempurna nantinya gitu. Dan bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan hasil jawaban yang baru. Nah, kemudian di sini saya memiliki tabel yang dimana ini adalah perbedaan dari kuantitatif dan kualitatif dari data. Kalau kualitatif ada seperti bilang, kalau kualitatif itu adalah sesuai dengan namanya, kuantitas, jumlah, angka dan sebagainya. Jadi angka dan statistik bentuk datanya. Kalau kualitatif bentuk datanya itu kata, narasi dan deskripsi. Kemudian kalau instrumennya dari kuantitatif atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya itu adalah menggunakan
kuesioner, survei atau tes, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kualitatif itu wawancara, observasi atau analisis dokumen-dokumen. Kemudian bentuk analisisnya dari kuantitatif itu nanti bentuknya seperti jadi statistik terus matematis. Kemudian kualitatif itu tematik, naratif, dan interpretatif, jadi bisa dirumuskan kembali. Kemudian dari segi tujuan, kalau kuantitatif itu untuk menguji teori yang sudah ada, terus juga tujuan lainnya adalah untuk mengeneralisasi sebuah permasalahan atau mengeneralisasi sebuah jawaban untuk sebuah populasi yang luas. Kemudian dari kualitatif itu untuk tujuannya untuk memahami makna dan eksplorasi mendalam. Kemudian sampelnya, sampel ini biasanya berkaitan dengan jumlah juga. Kalau dari kuantitatif biasanya sampelnya selalu besar, tergantung dari target kita. Biasanya ada rumus untuk merumuskan jumlah yang bisa mewakili dari keseluruhan suatu populasi. Terus juga representatif. Kenapa? Karena mengingat tadi saya bilang kalau ini mewakilkan dari jumlah keseluruhan. Misal dari 1000, dari hasil rumus yang dihitung yang harus mewakili itu adalah sekitar 100 orang, dan itu sudah bisa mewakili dari 1000 orang tersebut. Kemudian dari kualitatif itu jumlahnya kecil, responsif, dan mendalam. Kenapa kecil? Karena ingat tadi wawancara membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi dia jumlahnya sedikit, tapi harus mencari narasumber yang benar-benar bisa memberikan jawaban narasi yang lumayan banyak dan mendalam gitu. Kemudian hasil dari kuantitatif biasanya dia itu objektif dan terukur. Kenapa terukur? Karena dia bentuknya angka, jadi bisa ada gambaran. Objektif karena dia tidak berdasarkan pengalaman sendiri, tapi berdasarkan pengalaman banyak orang, general banget. Kemudian hasil yang dari kualitatif itu lebih subjektif dan kontekstual. Subjektif, dia benar-benar pandangan dari individu itu sendiri masing-masing. Kalau dari misal narasumbernya ada 5, ya 5-5-nya ini bisa benar-benar beda pengalamannya, jawaban yang diberikan benar-benar beda. Kemudian dari konteks, konteksnya itu bisa beragam. Mungkin dari judul penelitiannya satu yang konteksnya dari satu bisa bercabang karena hasil wawancara yang mendalam, karena tiba-tiba ada jawaban tambahan atau mungkin pertanyaan tambahan dari si peneliti. Kemudian ini contoh dari kuantitatif. Biasanya kalau kualitatif itu bentuknya seperti dia tuh survei kepuasan pelanggan member gym. Jadi kenapa survei kepuasan pelanggan? Jadi itu hampir semuanya lebih general. Kemudian kalau yang kualitatif itu studi kasus pengalaman member gym. Jadi dia tidak perlu semuanya, mungkin dari 50 member gym bisa diambil 10-nya aja untuk bisa mendapatkan pengalaman atau jawaban yang lebih anggapannya jawaban yang lebih mendalam daripada harus menggunakan 50 orang tersebut. Kemudian masuk di kelebihan dan kekurangan kuantitatif. Kelebihannya yaitu datanya itu mudah dianalisis karena bentuknya angka, jadi karena biasanya kuantitatif itu sudah banyak bentuk-bentuk rumus yang bisa kita gunakan untuk langsung merumuskan dengan cepat gitu. Biasanya tidak perlu hitung-hitungan lama gitu kan, karena sekarang sudah ada kalkulator juga kan. Terus hasil dapat digeneralisasi atau diumumkan gitu. Jadi semua orang bisa relate dengan hasil data penelitiannya karena itu umum banget. Terus yang terakhir yaitu adalah proses lebih cepat untuk sampel besar. Nah, inilah kelebihan dari kuantitatif. Kuantitatif itu benar-benar cepat sih. Mau kecil mau besar, dia itu sangat-sangat cepat untuk memproses datanya. Nah, kemudian yang
Kekurangan yang pertama itu yaitu adalah yang pastinya kurang mendalam, karena data yang didapat itu general atau umum, di mana dia mewakilkan jumlah besar populasi, tapi dia kurang mendalam gitu. Dia kurang melihat bagaimana sebenarnya, misal kalau pertanyaannya adalah kebijakan pemerintah saat ini, mungkin jawaban yang kalau di kualitatif saya sangat mendukung, tapi kalau karena kekurangannya kurang mendalam, jadi tidak mendapat. Dia mendukung karena apa? Dia mendukung mungkin adalah karena apa seperti itu, jadi tidak mendapatkan jawaban yang sangat dalam dari kualitatif. Kemudian selanjutnya tidak bisa menangkap konteks atau makna dari subjektif, karena dia bentuknya tadi forum. Dia jarang sekali terlihat. Kalau kuantitatif itu bentuknya face to face, dia selalu bentuknya by WhatsApp, jadi ngirim link forum, link form untuk diisi seperti itu. Dan opsi jawabannya pun kan terbatas dan sudah ditentukan oleh si peneliti dan tinggal dipilih, makanya kurang bisa menangkap konteks dan makna subjektif. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari metodenya kualitatif. Kelebihannya yaitu mendalam, kontekstual, fleksibel dalam eksplorasi atau menganalisis masalah, terus juga interaktif. Nah ini dia, karena dia interaktif, dia punya banyak pertanyaan yang awalnya 5 itu bisa jadi 10, dari 10 bisa menjadi 20, jadi tidak akan pernah bisa ditebak gitu. Nah kemudian dari kekurangannya sendiri, prosesnya lama, karena misal setelah mungkin menggunakan recording untuk menyimpan jawaban dari sang narasumber, itu harus ditranskripkan dahulu satu persatu, dari cara dia bicara, apa yang dia katakan, gesturnya gimana. Nah itulah yang membuat prosesnya lebih lama. Terus hasilnya sulit digeneralisasi karena dia subjektif, karena dia berdasarkan pengalaman pribadi individu gitu. Nah kemudian kapan sih metode kuantitatif dan kualitatif itu bisa digunakan masing-masing di penelitian? Kalau kuantitatif itu pada saat ingin menguji sebuah teori, mengukur variabel, atau mencari hubungan sebab akibat. Kemudian yang kualitatif itu pada saat jika ingin memahami proses, makna, atau pengalaman secara mendalam. Kemudian tergantung dengan judul penelitian atau tergantung dengan apa yang ingin diteliti. Kalau dari judul, mungkin kalau kuantitatif itu contohnya seperti yang di PowerPoint saya ini adalah pengaruh interaksi sosial di dalam gym terhadap jumlah prestasi mahasiswa. Itu. Kalau kualitatif itu seperti pengalaman mahasiswa yang melakukan aktivitas angkat beban untuk mencegah stres dini, seperti itu. Jadi ya itulah dua contoh dari kuantitatif dan kualitatif, kapan saat bisa digunakan. Nah kemudian selanjutnya, jadi mana yang lebih mudah? Ini adalah pertanyaan yang sering dipikirkan oleh, biasanya sih pastinya tuh mahasiswa yang mau skripsi atau lagi menyelesaikan tugas kuliahnya gitu. Jadi mana yang lebih mudah pertanyaannya kan? Yang lebih mudah itu tergantung dari masing-masing orang, tergantung juga dari judul penelitian yang sedang dia lakukan. Kalau memang dia ingin anggapannya juga prosesnya lebih cepat, maka dia justru ya jelas ambil metode penelitian kuantitatif. Kalau dia pengen nyantai terus juga benar-benar sabar dengan data yang dia punya, terus juga dia pengen banget
jawaban yang dia dapat itu bukan sekedar jawaban yang umum, dia pengen jawaban yang dalam supaya dia benar-benar bisa mencari sebuah solusi dari kasus tersebut gitu. Itu untuk kualitatif. Jadi pertanyaannya kembali, jadi mana yang mudah itu tergantung dari setiap masing-masing orang, dari setiap masing-masing individual, tergantung mana yang mau dia ambil, dia maunya seperti apa, karakteristik dari kitanya sendiri gimana, terus juga judul penelitiannya juga berpengaruh dalam pemilihan metode pendekatannya. Ya, dengan sekian terima kasih dan saya pamit undur diri, dan semoga apa yang saya jelaskan tentang perbedaan kualitatif dan kualitatif guna bagi teman-teman. Terima kasih.